Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Lalu, hunter Jepang itu sedang membahas tentang Jinwoo, di mana Ryuji mengira bahwa Jinwoo adalah hunter tipe assassin. Lalu, dijelaskan oleh Hanekawa bahwa dia adalah Sung Jinwoo, hunter ranking S tipe match. Ryuji sendiri gak percaya kalau Jinwoo seorang match. Hanekawa menjelaskan bahwa informasi itu sudah dibuktikan secara resmi. Terlihat Lim Taegyu membicarakan tentang Jinwoo di depan Cha Hae-in. Cha Hae-in pun langsung salfok sama Jinwoo yang Cha Hae-in merasakan aura yang berbeda ketika Jinwoo datang. Di saat Goto Ryuji dan Hanekawa sedang membahas kemampuan hunter dari Korea Selatan, Hanekawa berkata bahwa kemampuan hunter Korea tidak sebanding dengan hunter Jepang mereka. Ryuji pun menyadari bahwa ada satu hunter dari Korea yang setara dengan hunter terbaik Jepang, yaitu Cha Hae-in. Di saat mereka sedang meremehkan hunter Korea, tiba-tiba muncul seseorang yang tidak terima karena sudah meremehkan hunter Korea. Diketahui, hunter tersebut adalah Park Jong-soo, seorang hunter rank A dan ketua dari Guild Knight, salah satu guild terbesar Korea. Hanekawa pun semakin meremehkannya, karena Jong-soo hanya memiliki rank A, di mana Reds Pulau Jeju hanya diikuti oleh hunter rank S saja. Sontak hal itu membuat Park Jong-soo semakin panas mendengarnya. Jong-soo pun ingin pergi dari sana dan berkata bahwa seorang penerjemah tidak akan mengerti tentang keadaan saat ini. Mendengar perkataan Jong-soo tadi, Hanekawa pun terpancing emosinya dan mengatakan pada Jong-soo, "Apa kau ingin melihat kemampuanku dengan matamu sendiri? Aku adalah hunter rank A Jepang." Sambil membuka jasnya, Hanekawa langsung menantang Jong-soo. Namun, Jong-soo tak menghiraukan tantangan Hanekawa tersebut. Tapi, Hanekawa terus memancing emosi Jong-soo. Sampai, akhirnya Jong-soo menerima tantangan dari Hanekawa itu. Dan Jong-soo memberikan syarat pertarungannya. Syaratnya adalah, siapapun yang berhasil memegang lengan lawannya, maka dialah pemenangnya. Dan akhirnya, pertarungan dimulai. Jong-soo dengan kuda-kuda santainya memancing emosi Hanekawa. Sampai Hanekawa menyerang Jong-soo duluan. Dengan cepatnya, Hanekawa langsung menerjang Jong-soo. Tapi, Jong-soo masih sangat mudah menghindari serangan Hanekawa tersebut. Dan tiba-tiba, ternyata Jong-soo sudah berada tepat di belakang Hanekawa dan ingin langsung mengakhiri pertarungannya. Namun, ternyata celana Jong-soo malah sobek, membuat Hanekawa langsung melihat titik lemah dari Jong-soo dan langsung menyerang Jong-soo. Namun, ternyata Jong-soo jauh lebih cepat dari Hanekawa, dan akhirnya Jong-soo berhasil memenangkan pertandingan ini. Sehabis mereka bertarung, Ryuji pun berkata pada Hanekawa untuk menyampaikan pesan pada hunter Korea bahwa Ryuji mengusulkan untuk para hunter melakukan latih tanding hunter Korea melawan hunter Jepang. Go Gun-hye pun menyetujuinya, karena sepertinya pihak Jepang ingin menguji kemampuan hunter Korea. Namun, hunter tipe match dan selain petarung tidak diperbolehkan ikut serta. Dengan kata lain, Jinwoo tidak dapat mengikuti pertarungan ini. Padahal Mimin berharap Jinwoo lawan Ryuji nih. Lalu, Ketua Baek menyarankan untuk melakukan pertarungan grup, bukan 1 versus 1. Ryuji pun menyetujuinya. Dan terbentuklah tim dari masing-masing negara. Jinwoo pun berpikir, mengapa Ryuji tidak ikut serta dalam pertarungan tersebut? Mungkin Ryuji hanya ingin menguji kemampuan mereka. Dan pertarungan pun dimulai. Terlihat Ma Dong-woo berhadapan dengan cowok jambul codet. Lim Taegyu berhadapan dengan Goku Jabrik. Terlihat pertarungan di antara mereka sangat sengit.
Ketua Bek di sini melawan pria gondrong mesum. Ketua Bek sudah mengeluarkan mode harimaunya. Terlihat, pertarungan di antara mereka pun sangat sengit. Namun, di saat si gondrong mesum dapat celah untuk menyerang Ketua Bek, dia malah mundur tiba-tiba. Sontak hal itu membuat Ketua Bek berpikir, mengapa dia malah mundur ketika mendapatkan kesempatan? Diketahui, pria gondrong mesum ini seperti memiliki kepribadian yang aneh, di mana dia jadi merasa gugup saat bertarung. Ketua Bek yang merasa diremehkan pun langsung mengamuk dan langsung menyerang pria mesum itu. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Di sisi lain, Ma Dongwook telah dikalahkan oleh si Chodet. Sama juga dengan Lim Taegyu yang telah dikalahkan oleh si Goku Jabrik. Dan kini, Ketua Bek harus menghadapi 3 orang sekaligus. Sementara itu, Cha Hae-in sedang menghadapi Ciwi bertopi. Namun, terlihat Cha Hae-in ini dapat mendominasi pertarungan tersebut dan berhasil mengalahkan Ciwi topi itu. Di saat Cha Hae-in ingin menolong Ketua Bek, tiba-tiba muncul si gondrong mesum di belakang Cha Hae-in. Dengan refleks dewanya, Cha Hae-in langsung menyerang si gondrong ini, sampai membuat wajah si gondrong tak karuan karena terkena serangan Cha Hae-in. Ternyata, si gondrong baru akan serius ketika dia terkena serangan yang fatal. Dan kini, dia sudah berubah ke mode serius. Yang dikatakan oleh teman-temannya, bahwa ketika dia sudah mulai ke mode serius, bahkan dia sendiri tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan si gondrong mulai menyerang balik Cha Hae-in. Cha Hae-in di sini masih bisa mengimbanginya. Namun, gerakan si gondrong semakin cepat seiring berjalannya waktu. Dan ketika si gondrong ingin mengakhiri Cha Hae-in, tiba-tiba serangannya ditahan oleh Sung Jinwoo. Anjay, momennya dapet banget ini Jinwoo. Gondrong pun tidak terima karena sudah diganggu pertarungannya oleh Jinwoo. Dan dia langsung menyerang Jinwoo. Namun, dengan cepatnya Jinwoo dapat menumbangkan si gondrong lebih dulu. Tapi, Ryuji yang tidak percaya kalau Jinwoo adalah hunter tipe match, menanyakan kepastiannya pada Hanekawa. Hanekawa menjelaskan bahwa informasi yang dia dapat memang valid. Kalau Sung Jinwoo adalah seorang hunter tipe match. Kemudian, Jinwoo mengatakan bahwa hunter Korea dianggap kalah. Sesaat setelah itu, Ryuji menghampiri Jinwoo dan dia meminta Jinwoo untuk bertarung dengannya. Jinwoo pun mengira bahwa maksud dari Ryuji adalah menguji kemampuan dari Jinwoo. Jinwoo pun menjawab ajakan dari Ryuji, namun dengan sebuah syarat, bahwa Jinwoo akan bersedia melawan Ryuji apabila Ryuji serius dalam pertarungannya. Ryuji yang mengira dirinya yang paling kuat di antara para hunter di situ pun tidak terima kalau Jinwoo mengatakan hal itu. Lalu, Ryuji meminta Shimizu, seorang hunter rank S tipe healer, untuk menyembuhkan Jinwoo nanti. Di sisi hunter Korea, mereka tidak menyangka Jinwoo akan langsung menghadapi Ryuji yang terkenal sangat kuat itu. Namun, hal itu mereka merasa penasaran dengan kemampuan keduanya. Di saat Jinwoo baru mengatakan mulai, tiba-tiba Ryuji langsung melesatkan serangan dadakan tepat di hadapan Jinwoo. Tentu, serangan seperti itu tidak akan mempan terhadap Jinwoo. Dengan mudahnya, Jinwoo dapat menghindari serangan Ryuji yang sangat cepat itu. Ryuji pun semakin tidak percaya kalau Jinwoo adalah hunter tipe match. Dan ternyata, tujuan Ryuji melakukan pertarungan dengan Jinwoo adalah untuk membongkar kemampuan Jinwoo. Di saat Ryuji menyerang Jinwoo, Jinwoo dengan santainya masih bisa menghindari serangan Ryuji, bahkan sambil tersenyum. Yang membuat Ryuji semakin jengkel pada Jinwoo. Dari tiap serangan Ryuji tadi, bahkan para hunter Korea yang lain tidak ada yang bisa melihat serangan dari Ryuji. Sampai membuat mereka mengira Jinwoo hunter yang sangat hebat. Karena serangan Ryuji tidak ada yang mengenai Jinwoo. Sampai membuat Ryuji kesal. Dan kini, Ryuji memutuskan untuk melawannya dengan serius. Dan terlihat, Ryuji kini menggunakan aura membunuhnya. Sampai sistem mengeluarkan notif berbahaya yang berisikan bahwa Jinwoo merasakan aura membunuh yang sangat kuat. Sambil menangkis serangan Ryuji, Jinwoo berpikir
karena Jinwoo tidak ingin mendapatkan misi membunuhnya lagi, sama seperti saat Reds bersama Hwang Dong-su lalu, maka dia tidak ingin bermain-main lebih lama lagi. Ryuji yang sudah serius dibuat kaget dengan aura yang dikeluarkan oleh Jinwoo. Dan dia berpikir, mengapa Jinwoo hanya memegang tangannya, bukan lengannya? Yang seharusnya Jinwoo bisa langsung memenangkan pertarungannya. Jinwoo sendiri memang tidak mau menyelesaikan pertarungannya begitu saja. Dan kini keduanya akan melakukan bentrokan serangan yang sangat dahsyat. Namun, langsung dihentikan oleh para hunter di situ. Karena menurut mereka apabila tidak dihentikan, maka akan ada korban di antara mereka. Jinwoo pun berterima kasih pada ketua baik karena sudah menghentikan dirinya. Karena Jinwoo tahu apabila terus dilanjutkan, maka Ryuji sudah dipastikan akan mati di tangannya. Dan Jinwoo sekarang sudah mengetahui semua kemampuan hunter yang ada di sana. Dan mereka tidak ada yang menyadari kalau Jinwoo sudah menaruh bayangannya pada mereka. Bahkan seorang Ryuji yang katanya sangat kuat tidak menyadari hal itu. Lalu Jinwoo berkata pada Go Gun-hye mengenai dirinya yang akan ikut atau tidak pada Reds di Pulau Jeju nanti. Kampret, nggak dikasih tahu jawabannya Jinwoo ngap. Go Gun-hye mukanya malah kelihatan kaget. Mimin jadi penasaran kan. Dan terlihat Ryuji kini sedang shock. Untung cuma shock ya ngap, nggak dibikin mati sama Jinwoo. Kemudian kita pindah di kantor Guild White Tiger. Terlihat ketua baik yang sedang merenung memikirkan tentang Jinwoo. Yang menurutnya Jinwoo kini benar-benar sangat kuat. Dan dia tidak mengira harus bayarnya berapa apabila dia merekrut Jinwoo. Ketua Baek pun mengecek HP-nya untuk melihat daftar orang yang ikut Reds ke Pulau Jeju. Dan Ketua Baek pun kaget karena melihat tidak ada nama Sung Jinwoo di sana. Kemudian, panel berpindah lagi pada Ryuji yang sedang menelpon anggotanya yang ada di Jepang. Diketahui, orang tersebut adalah Reiji Tsukimoto, hunter ranking S dan juga wakil ketua dari Guild Draw Sword. Ryuji mengatakan bahwa ada hunter yang kuat di Korea Selatan. Sugimoto pun menanyakan nama hunter tersebut. Ryuji menjelaskan bahwa nama hunter itu adalah Sung Jinwoo. Lalu, Sugimoto melihat daftar nama dari hunter yang akan ikut Reds di Pulau Jeju. Dan dia mengatakan bahwa tidak ada nama Sung Jinwoo di dalam daftar nama hunter tersebut. Ryuji pun tidak mengira kalau hunter sekuat Jinwoo tidak ikut serta dalam Reds Pulau Jeju nanti. Kemudian, panel berpindah lagi di Pulau Jeju. Terlihat, para semut ini sedang ingin meninggalkan Pulau Jeju karena sudah tidak ada lagi makanan untuk menghidupi kerajaan mereka. Dan terlihat, ratu semut itu sedang menunggu sebuah telur yang akan menetas. Tiba-tiba, telur itu menetas dan muncullah aura yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya. Diketahui, itu adalah anak sang ratu semut. Lalu, panel berpindah di kediaman Jinwoo, di mana terlihat Jinwoo yang sedang berbahagia bersama keluarganya. Ibunya menanyakan, apakah Jinwoo sudah mengetahui keberadaan ayahnya yang hilang? Jinwoo pun menjawab bahwa dia tidak mengetahui keberadaan ayahnya sampai sekarang. Dan Jinwoo jadi berpikir, bagaimana bila dia memberitahu ibunya bahwa dia kini adalah seorang hunter, sama seperti ayahnya. Dan ada alasannya mengapa Jinwoo tidak dapat pindah dari rumahnya yang kecil. Walaupun Jinwoo sudah mendapatkan banyak uang. Dikatakan bahwa ibunya masih menunggu ayahnya di rumah itu. Ibunya selalu berharap kalau ayahnya akan pulang dan menemui mereka di rumah itu. Dan Jinwoo sudah memutuskan untuk tidak ikut ke Pulau Jeju karena dia ingin terus melindungi ibunya dan keluarganya. Lalu, panel berpindah di kantor penyiaran, di mana mereka sedang membahas evolusi semut yang makin cepat. Maka, mereka tidak bisa menunda lagi Reds ke Pulau Jeju. Dan akan sangat berbahaya jika mereka terus membiarkan para semut berkembang biak. Kemudian, terlihat Jinwoo sedang melihat HP-nya dan ditelepon oleh Hyujin.
Eugene mengatakan bahwa dia sudah menemukan kantor yang cocok untuk guild baru mereka. Singkat cerita, tibalah mereka di lokasi bangunan itu. Eugene menanyakan apakah tempat ini bagus untuk Jinwoo. Soalnya, Eugene memilih tempat ini karena dekat dengan tempat tinggal Jinwoo. Jinwoo yang tak tahu apa-apa mengatakan bahwa tempat itu terlalu besar untuk mereka berdua. Lalu, Eugene menjelaskan bahwa mereka memang butuh tempat yang besar untuk ketua guild, wakil, dan anggota guild nantinya. Lalu, Eugene mengatakan bahwa ada orang asing yang mencari Jinwoo dan ingin bertemu dengan Jinwoo. Jinwoo tiba-tiba merasakan hal aneh dan langsung mengaktifkan skill Shadow Exchange dan bertukar tempat dengan bayangannya, di mana Jinwoo sedang melihat seorang penjahat yang ingin mengemprut seorang cewek. Tiba-tiba, Jinwoo muncul di belakang penjahat itu, yang membuat penjahat itu kaget dengan keberadaan Jinwoo. Tanpa basa-basi, pria mesum itu langsung menyerang Jinwoo. Tapi, serangan pria mesum itu bukanlah apa-apa buat Jinwoo, karena Jinwoo dapat menahan tusukannya dengan mudah, tanpa menghindarinya. Jinwoo pun menusuk paha pria mesum ini. Jinwoo sengaja tidak membunuhnya, karena ingin membiarkan dia menyerahkan diri pada polisi. Tapi, kalau pria ini tidak menyerahkan diri dalam 24 jam, maka Jinwoo akan langsung membunuhnya. Keesokan harinya, terlihat sebuah helikopter yang sedang mengantar para hunter Korea Selatan menuju lokasi Ratu Semutnya. Dan terlihat Ryuji yang masih terbayang-bayang oleh sosok Jinwoo. Kemudian, tidak hanya hunter saja yang turun, namun angkatan militer juga ikut membantu Reds ke Pulau Jeju ini. 5 guild besar pun ikut serta dalam Reds kali ini. Mulai dari Guild Knights, lalu Fame, Reaper, Hunters, dan juga White Tiger. Dan terlihat, Ketua Song dan Juhe juga ikut serta dalam Reds kali ini. Lalu, ada seorang kameramen yang mengenalkan dirinya pada Hunter di sana. Dia menjelaskan bahwa Reds kali ini akan disiarkan secara langsung. Ketua Baek dan Ma Dong-wook kaget karena ada seorang kameramen yang akan ikut ke tempat berbahaya ini. Kameramen tersebut memberitahu untuk jangan mengkhawatirkan dia, karena dia sendiri adalah seorang hunter rank A. Dan dia berkata bahwa dia sudah sering melakukan pekerjaannya di dalam dungeon yang berbahaya. Walau dia tahu yang sekarang adalah yang paling berbahaya dari semua dungeon yang pernah dia masuki. Ma Dong-wook dan Ketua Baek bertekad untuk segera mengakhiri Reds ini dan membebaskan Pulau Jeju dari semut. Tapi Ketua Baek kaget karena Byung-gu ikut serta dalam Reds kali ini. Padahal sebelumnya dia bilang tidak akan ikut Reds ini. Byung-gu mengatakan alasan dia ikut karena tahu Ketua Baek yang akan mati duluan. Makanya, dia ikut untuk langsung menyembuhkan Ketua Baek. Dan kini, mereka sudah hampir sampai di Pulau Jeju. Lalu, panel berpindah pada Goto Ryuji, di mana Ryuji telah menyebar pasukannya di tiap daerah. Dan timnya terbagi menjadi tim Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta. Ryuji pun memerintahkan mereka untuk meluncurkan ledakan agar para semut langsung keluar dari sarangnya. Korea pun sadar kalau tim Jepang sudah memulainya. Dan kini semut mulai terbang menuju helikopter mereka. Choi Jong-in mengajukan diri untuk membasmi para semut itu. Langsung dia melesatkan Flame Spear. Muncul serangan api yang mengenai para semut itu. Namun, semut itu masih bisa bertahan dari serangan Jong-in tadi. Lalu, melesatkan lagi serangan yang lebih dahsyat lagi pada semut-semut itu. Karena Jong-in merasa serangan yang dia keluarkan akan membuat helikopternya jatuh. Maka Jong-in memutuskan untuk turun dari helikopternya dan membasmi para semut itu di bawah. Terlihat, Jong-in langsung mengeluarkan sihir tingkat tingginya dan berhasil menumbangkan semua semut di situ. Setelah berhasil menumbangkan para semut, Jong-in memerintahkan para hunter untuk segera turun.
karena keadaannya sudah aman. Lalu turunlah para hunter Korea dari helikopternya. Dan Jinwoo berkata, "Lanjut di part selanjutnya ya ngap. Hai." Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwoo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.